Halo, di sini dengan Cece Tarot. Ini adalah edisi hari ini ya. Terima kasih sahabat karena kalian sudah setia dengan channel Cece Tarot ya. Jangan lupa subscribe dulu ya sahabat, karena support kalian adalah semangat Cece untuk membacakan energi kalian dari pagi, siang, dan malam. Oke sahabatku, terima kasih, dan untuk hari ini saya akan temani kalian untuk mengintip energi pacar kamu, mungkin saja suami kamu, istri kamu, TTM kamu, atau siapapun yang sedang kamu fokuskan. Semoga hari ini kamu happy dan semoga ada energi yang resonan buat kalian ya. Oke, ada apa dia hari ini, orang yang sedang kamu fokuskan ya. Salam kenal bagi sahabatku yang baru gabung ya. Terima kasih atas hadirnya. Salam buat semua saja dari Sabang sampai Merauke ya. Semua saja saya tidak bisa menyebut satu-satu, dan juga sahabatku yang ada di luar negeri ya. Dimanapun kalian berada, semoga hari ini kalian rezekinya lancar, bahagia, dan sehat selalu ya. Ada apa dia hari ini, orang yang sedang kamu fokuskan ya. Oke ya, untuk hari ini ada seseorang ini yang memberikan janji, dan janji ini mungkin saja hari ini yang dia harapkan bisa ini ya terwujud ya, janji itu ya. Nah, orang ini sampai kebingungan ya. Orang ini sampai kebingungan, mungkin janji ingin hidup bersama, tetapi dia tidak ini ya, masih kebingungan dan tidak tahu caranya bagaimana. Karena di antara mereka berdua ini sudah punya pasangan masing-masing ya. Berarti antara 1 dan 2 sama-sama punya pasangan sehingga orang ini gimana caranya bisa hidup bersama itu sulit ya, karena salah satu berjuang setengah mati, yang satu tidak mau berjuang, sehingga kondisinya ini ya toksik ya. Jadi di sini dia kebingungan karena kondisinya toksik ini, sehingga ada salah satu minta maaf dia sudah berjuang, ibarat orang itu sengsara dilakukan ya, dijalani demi bagaimana bisa hidup bersama ya. Yang satu katanya ini ya berjanji akan mengurus ini ya surat, mungkin surat perceraian, dan atau sudah ini membersihkan ini ya semuanya, mungkin berkaitan dengan hubungan dengan masa lampaunya, tetapi sampai saat ini sama-sama belum selesai urusannya, sehingga salah satu pihak ada yang merasa cuma di PHP ya, sehingga sampai hari ini mungkin sampai ada yang bertahun-tahun hubungan ini tidak juga ada kunjung pergerakan ya, sehingga ada juga sebagian yang memaksakan kehendak ini ya, mungkin sampai tidak tidur di rumah ya, mungkin sampai dia sering cari hiburan biar tidak bete gitu ya, mungkin nyanyi-nyanyi atau ngopi mojo sampai nggak pernah tidur di rumah ya. Dia jalani demi ini pasangan barunya ini, tetapi yang pasangan barunya dia merasa egois ya. Yang satu tidak boleh begini begitu bla bla bla, sangat diatur. Yang satu tidur ngorok di rumah enak-enak ya, ini kan tidak adil ya rasanya. Nah, ini membuat rasanya kayak jadi salah satu pihak harus merasa pikirannya ruwet ya karena kondisi itu ya, sehingga belum ada titik temu, dan salah satu pihak ini arogan, mungkin egois, jadi kalau maunya harus dituruti, sehingga salah satu pihak merasa berjuang sendiri ya, capek ya, cuma di PHP ya, sehingga dalam hubungan ini belum ada titik temu, dan
benar-benar ruwet ya, belum ada kejelasan mau dibawa kemana hubungan ini. Yang dia kepingin hidup bersama karena sama-sama punya pasangan. Dia mau pergi juga selalu ini ya, tidak ada keberanian sehingga orang ini cumanya bisa jadi TTM saja ya. Karena kondisinya selalu tidak ada pergerakan sehingga cuma jadi TTM yang membuat sakit ya kondisi ini. Oke ya, untuk energi yang kedua, ada seseorang ini yang merasa sangat kecewa sekali di dalam hubungan ini karena merasa pasangannya ini adalah ini ya yang tepat buat dia, tetapi dia merasa menyesal karena sudah meninggalkan pasangannya ya. Pasangannya mungkin lagi sayang-sayangnya ternyata ini ya ditinggalkan ya. Mungkin ini energi kamu atau dia, silakan sesuaikan dengan kondisi kalian ya. Kemudian hari ini dia kepingin kembali lagi karena merasa kamu adalah orang yang terbaik, kamu adalah orang yang mengerti dia, memahami dia, dan dia kepingin kembali dan mengekspresikan cintanya terhadap kamu karena kamu satu-satunya orang yang memang tulus mau berjuang, kemudian mau berusaha, ketulusan cintamu, sayang kamu yang dia tidak bisa dapatkan dari orang lain ya. Sehingga hari ini ada energi orang kepingin rujuk kembali, kepingin kembali, atau kalau mungkin yang masih pacaran kepingin kembali lagi rukun bersama seperti dulu, seperti itu ya, karena dia merasa ada kesalahan yang dia lakukan, dia menyadari itu karena egonya dia meninggalkan kamu, mungkin kamu lagi sayangnya dia tinggalkan, dia menyadari hal itu ya. Kemudian dia juga menyadari kalau dia ini sudah menyakiti kamu sehingga dia terbebani hari ini dan dia kepingin buru-buru kepingin menemui kamu ya. Dan semoga di antara energi yang kedua ini semoga dia segera merapat ke kamu ya. Bagi yang masih sama-sama mencintai semoga ada jalan ya. Jalan untuk kembali bersama. Oke, untuk energi yang ketiga di sini ada seseorang yang hari ini lagi kepikiran sekali. Dia seperti overthinking ya, kepikiran masalah pekerjaan, juga masalah ini ya, masalah hubungannya yang terghosting tanpa kejelasan. Dia merasa bete ya, karena kondisi ini membuat cemas, was-was karena tidak ada kejelasan karena terghosting ya. Tiba-tiba mungkin saja dia meninggalkan kamu, tiba-tiba dia mengghosting tidak jelas. Kamu salahnya apa? Dia tidak menjelaskan. Kamu ini ya, apa kesalahan kamu yang kamu perbuat pada dia itu kamu tidak mengerti ya, karena tiba-tiba lagi sayang-sayangnya kamu ditinggalkan seenaknya sehingga membuat kamu ada rasa benci, ada rasa bete gitu ya. Jadi satu, mengingat semua perjuangan sudah kamu beri dengan tulus tetapi yang diberikan adalah kepahitan ya, membuat kamu merasa merasa tidak dianggap gitu ya, merasa kayak tidak diperlukan, dan dia mengikuti ambisi dan nafsunya, dia mengejar orang lain demi ambisi dan nafsunya dan karirnya mungkin, dan juga orang ini seperti tidak peduli bagaimana hati dan perasaan sakit hati kamu, kemudian penderitaan kamu, dia tidak peduli ya, karena demi ambisi dan nafsunya ya, mungkin buat karir dia, mungkin tiba-tiba dia senang orang lain karena dia merasa orang itu memberikan pekerjaan, kemudian memberikan uang, materi, mungkin seperti mobil gitu ya, atau sepeda atau apa.
sehingga kamu ditinggalkan ya. Mungkin di saat kamu terpuruk, di saat ekonomi kamu buruk, dia meninggalkan kamu. Di saat kamu sukses, dia ada buat kamu, dia ada buat kamu, atau kamu ada buat dia. Mungkin ini sesuaikan dengan kondisi kalian, tetapi di saat terpuruk dia meninggalkan kamu dan kamu merasa ini ya, dimanipulasi betul ya dengan keadaan ini, karena demi orang lain ambisinya itu, dia meninggalkan kamu ya. Mungkin saja ini beda usia ya, mungkin saja yang satu usianya masih muda, yang satu usianya sudah ini ya, sudah tua ya, sehingga dia tidak peduli kondisi itu. Yang penting dia dapat bantuan, mungkin keuangan, pekerjaan dan lain-lain ya. Jadi ambisinya untuk sukses di depan masyarakat, ingin menunjukkan bahwa dia seorang yang sukses, seorang yang mampu berjuang ya. Mungkin saat meninggalkan kamu dia pede ya, membuang kamu juga dapat orang yang ekonominya bagus ya, tetapi dengan cara instan ya. Mungkin saja mereka berdua ada hubungan affair dengan mereka, sehingga tidak ada yang gratis ya, dikasih dikasih pekerjaan, dikasih materi seperti itu, sehingga di saat kamu terpuruk ditinggalkan karena kamu sudah tidak menjanjikan apa-apa, tidak memberikan sesuatu yang berarti buat dia, sehingga kamu ditinggalkan. Tapi orang ini nanti akan mengunduh karma buruknya karena sudah meninggalkan kamu dengan seenaknya ya. Karena nanti kehancuran akan datang buat orang ini, karena ada the tower moment. Jadi kedepannya dia akan hancur baik ekonominya maupun percintaannya ya, dengan seiring berjalannya waktu ya. Mungkin saja orang ini nanti dia punya pasangan baru, dan pasangan baru ini kan lebih tua usianya. Nah, kemudian dia karena player, dia kemudian mencari lagi orang baru yang lebih muda buat pasangan hidupnya. Nah, orang ini setelah itu ini ya, di sini ada menikah dengan orang baru ini. Akhirnya yang orang yang memberikan pekerjaan atau yang memberikan materi itu kan orang tua, itu marah berat ya, marah berat kepada kepada pasangan kamu atau mantan kamu, marah berat terhadap mantan kamu ini, sehingga mereka nanti akan ada pertengkaran hebat ya, karena merasa ditipu, dimanipulasi, sehingga dia nanti akan bisa bercerai ya dengan pasangan mudanya. Dan tadi yang selingkuhannya atau TTM-an yang usianya sudah lanjut tadi, karena merasa ditipu, maka dia akan mengambil langkah, mungkin saja dengan caranya bagaimana yang pasangan mereka ini bisa pisah ya, karena merasa ditipu ya, karena sudah banyak mengeluarkan materi, kemudian sudah banyak mungkin harta yang diberikan, sehingga pernikahan mereka ini pernikahan ini akan ada yang gangguan ya, daripada pihak tadi yang memberi pekerjaan tadi ya, merasa cuma dimanipulasi saja ya. Bisa saja cuma jadi TTM saja, sehingga dia merasa diharapkan walaupun beda usia tapi diharapkan bisa menikah, ternyata tidak bisa menikah, dan dia lebih pilih orang muda untuk dinikahi, sehingga orang ini kedepannya akan ada pertengkaran hebat dan ada kehancuran di rumah tangga maupun percintaannya. Ini adalah sebuah karma besar yang akan terjadi pada mereka, karena apa yang sudah dilakukannya adalah karma buruk ya. Oke, di sini ada seseorang yang kepingin kembali lagi, tetapi yang diajak rujuk tidak mau ya. Merasa orang yang diajak rujuk ini bulet saja.
bulat saja, dia tidak mau, katanya dia sudah capek dengan hubungan ini. Dia merasa sudah tidak bisa diperbaiki karena mungkin sudah terlalu toksik hubungan ini, sudah terlalu banyak masalah yang tidak ada solusi sehingga dia merasa hubungan ini benar-benar berakhir selamanya. Sehingga orang ini kecewa ya, hidupnya hampa karena yang diharapkan pasangannya bisa kembali, rujuk kembali, atau bagi yang masih pacaran bisa kembali, ternyata tidak bisa dipaksakan untuk kembali, sehingga orang ini pikirannya was-was, cemas, kemudian hampa, yang diharapkan tidak juga kunjung ini ya bisa diharapkan, sehingga benar-benar merasa sangat tersiksa hatinya ya. Kemudian di sini ada orang yang hubungan LDR sangat mengharapkan sekali hubungan kedepannya ini bisa sampai ke jenjang pernikahan. Karena orang ini sangat mencintai pasangannya, sangat menyayangi pasangannya yang ada hubungan LDR. Mungkin hanya berjalannya waktu ya, mungkin aja masih ada ikatan kontrak dengan perusahaan, sehingga dia belum bisa ketemu ya, dan belum bisa realisasi cita-cita untuk bisa menikah ya. Oke, kemudian ada seseorang lagi di sini yang merasa bingung karena dijodohkan, merasa bingung, merasa dijodohkan sama mungkin ibunya atau orang tuanya, merasa tersiksa ya karena dia sendiri sudah punya pacar, pacar yang beda, mungkin ada perbedaan, pacarnya itu mungkin beda negara, beda agama, beda ras, dan lain-lain ya. Sementara mamanya atau orang tuanya ini menghendaki bagaimana ini ya, dia mencari jodoh yang mungkin ini ya sesuai dengan ini ya kemauan mamanya atau orang tuanya seperti itu, sehingga orang ini tersiksa karena sudah punya pacar yang dicintai, disayangi, sementara tidak ada restu dari orang tua, sehingga dijodohkan dengan orang lain. Jadi orang ini banyak overthinking, banyak diam, banyak menyendiri, dia tidak mau ketemu orang, merasa bete, merasa benar-benar kayak kecewa dengan kehidupannya. Kenapa sih aku ini usiaku sudah tua kok dijodoh-jodohkan kayak gitu. Jadi merasa kecewa dengan keadaannya, dan orang ini sangat mencintai pacarnya ya. Dan dia sepertinya tidak tega ya kalau melihat pacarnya tuh ikut mikir gitu, sehingga dia kalau dihubungi pacarnya ini kayak gelisah banget ya, takut mengecewakan begitu, sehingga dia banyak kalau di call, ini di telepon lebih banyak diam, kemudian kalau di chatting lebih banyak cuma dilihat tapi menangis ya dia. Air mata menangis, air matanya meleleh melihat pacarnya ikut sedih gitu ya. Kemudian di sini ada seseorang lagi yang merasa bete dengan keadaannya karena sudah berjuang tetapi mereka egois ya. Ada pasangannya yang satu egois, dia capek ya dengan hubungan ini karena merasa berjuang sendiri yang pasangannya tidak mau memperjuangkan. Dia merasa berjuang diri sendiri, capek, kecewa, jengkel, sampai dia dibela-belain sakit juga dia tidak peduli dengan dia ya, sehingga dia sampai sakit juga dia tidak peduli dengan kondisi sakit. Mungkin saja ada yang sakit kepingin ketemu tetapi dipaksakan ya, aku sakit gitu, dia tidak peduli ya, pokoknya harus ketemu, pokoknya harus mengikuti kemauannya. Nah orang ini sangat tersiksa ya karena dia kondisinya sampai sakit itu karena tidak ada kejelasan hubungan, yang cuma di PHP sampai kondisinya sakit itu karena ya tadi mungkin pagi siang malam kepikiran, banyak overthinking, kemudian dia mungkin saja banyak begadang sehingga sakit ya. Oke, ini nama-nama orang yang sedang kamu fokuskan.
mungkin saja ada nama-nama ini, mungkin saja di antara orang yang sedang kamu fokuskan, mungkin hari ini banyak yang overthinking ya. Kemudian hari ini juga ada kampus rindu ya, banyak orang yang merindukan kamu, tapi rindunya dalam diam ya. Ada juga yang belum ketemu fisik tetapi dia merindukan kamu, ketemu kamu gengsi ya. Ada juga yang demikian. Ada juga karena merasa rindu, karena kemudian dia menikah dengan orang lain. Tiba-tiba dia karena emosi, dia menutupi gengsinya, dia menikahi orang lain. Tetapi karena sebetulnya pernikahan itu dipaksakan karena gengsi, akhirnya hari ini menyesal ya, banyak minum minuman alkohol, kemudian lebih banyak konsensi, lebih banyak diam, kemudian tidak mau, dia intinya tidak mau tidak mau peduli dengan lingkungan, dia lebih banyak menyendiri kayak gitu. Karena apa? Menyesal ya. Dia memilih orang yang salah ya. Mungkin pasangannya yang kemarin lebih walaupun mungkin beda usia, lebih tua atau gimana, tapi lebih baik, lebih seksi, lebih apa. Ternyata dipikir dapat orang lebih muda, dia lebih segalanya. Ternyata ini ya tidak sesuai harapan dia ya. Dengan berjalannya waktu dia kecewa ya, karena dia cintanya hanya melihat fisik ya, tidak melihat ketulusan ya. Yang tulus ditinggalkan, yang tulus, yang baik, yang mau berjuang ditinggalkan. Dia lebih memilih orang yang baru kenal ya, sehingga sekarang dia menyesuaikan, bingung ya, karena tidak sesuai dengan harapan dia. Karena tidak sesuai maka dia mabuk, mungkin mabuk-mabukan, apa sesuatu yang negatif dia lakukan untuk menutupi kegalauannya ya. Oke, ini energi orang yang sedang kamu fokuskan. Siapa tahu ada energi yang resonate, yang baik silakan pakai, yang tidak baik buang saja, gelodak gitu ya. Biar kalian tidak mikir ya, ngapain mikir ruwet-ruwet ya, taruh aja gelodak gitu ya. Yang penting kalian happy, tetap semangat, dan semoga kalian segera dipersatukan dengan cinta sejati kalian agar kalian happy. Mudah-mudahan yang hari ini belum menikah segera menikah, amin. Jodohnya dimudahkan Tuhan hari ini datang, amin. Dan semoga yang ada masalah semoga bisa terselesaikan dengan baik. Semoga Tuhan mempersatukan kalian ya. Apapun keputusan hidup kalian yang menjalani, maka putuskan masa depan kalian, putuskan pasangan kalian, keputusan yang benar dan pakai kepala dingin ya. Jangan pakai emosi. Jadi kalau mau nikah juga jangan pakai emosi. Dengan kepala dingin diperhitungkan untuk ruginya agar kalian tidak menyesal di kemudian hari ya. Kalau bisa jodoh seumur hidup lebih baik ya. Jadi lebih baik terlambat memilih daripada tergesa-gesa tapi nanti ada perceraian ya. Oke, terima kasih sahabatku sayang. Selamat pagi, sukses untuk Anda, dan jangan lupa subscribe-nya karena support kalian adalah semangat CC dari pagi siang malam memberikan readingan buat kalian. Siapapun yang komen, siapapun yang melihat readingan ini, saya doakan rezekinya lancar dan semua dalam lindungan, banyak keberkahan sehingga kalian happy, amin ya. Dan juga komen yang baik dan juga share video ini apabila kalian suka. Dan kalau kalian membutuhkan readingan untuk zodiak, silakan simak di CC Tarot 2. Di situ juga ada postingan untuk zodiak ya, silakan sesuaikan dengan tema. Di situ banyak bisa kalian lihat karena bentuknya adalah video timeless, jadi kalian bisa melihat kapan saja dan energinya masih bisa terpakai ya. Oke, terima kasih sahabatku, sukses untuk Anda. Salam dari Cece, bye bye.